pagi, selamat datang di acara Charis Devotion. Waktu saya tadi duduk sejenak di sini, mengingat-ingat kapan devotion pertama kali dimulai, ternyata itu kalau tidak salah persis 5 tahun yang lalu di bulan Februari. Walaupun pada waktu kami pertama kali melakukannya, mengadakan devotion, saat itu tidak dilakukan untuk umum, publik, tapi lebih kepada untuk sekolah Charis. Jadi telah 5 tahun kita mengadakan devotion dan saya yakin dan percaya ini akan terus berlanjut. Dan kita akan terus membahas kebenaran firman Tuhan dan kita akan diberkati karena kita semua rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat firman-Nya. Baiklah, kita akan membahas hari ini topik tentang apa yang terjadi di Taman Eden. Kita akan membahas beberapa sesi. Ya, ini sesi pertama dan kita akan membahas tentang kejatuhan manusia pada sesi hari ini. Kalau kita membaca kitab Kejadian, dan ini tentunya adalah kitab yang sangat penting karena segala sesuatu dimulai di sana. Dan saya jujur saja ini adalah kitab yang paling sering saya pelajari karena keingintahuan saya mengenai apa yang terjadi pada awalnya. Sehingga segala sesuatu menjadi seperti ini. Nah, ini kita akan melihat beberapa hal yang menarik di Alkitab tentang apa yang terjadi pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan apa yang terjadi di Taman Eden. Tapi sebelum saya mulai, saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa adalah sangat sulit untuk kita bisa merelate yang saya maksud adalah membandingkan atau menghubungkan diri kita dengan Adam. Sangat sulit. Karena Adam itu tidak dilahirkan. Adam diciptakan. Adam tidak punya orang tua. Adam tidak punya mertua. Adam tidak punya kakak adik. Adam tidak punya sepupu. Adam tidak harus bertumbuh dewasa. Dia diciptakan sempurna dan dewasa. Jadi kita akan sulit untuk bisa membandingkan diri kita dengan Adam. Tetapi dengan Adam yang kedua, Adam yang terakhir, Alkitab sebutkan, Yesus Kristus, kita mudah mengkaitkan, menghubungkan, merelate diri kita dengan dia. Kenapa? Dia punya orang tua, sama seperti kita. Dia punya adik-adik laki dan perempuan. Dia dilahirkan, dia bertumbuh dewasa. Kata kitab Lukas 2 ayat 52. Bahkan dia dicobai, tapi tidak berbuat dosa. Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar yang kita punya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Jadi saya lebih mudah untuk merelate diri saya dengan Yesus Kristus daripada dengan Adam. Namun demikian kita perlu belajar dari Adam tentang apa yang terjadi karena Adam adalah manusia pertama. Dan dia adalah manusia yang dicobai namun gagal. Dan kegagalannya itu berdampak sampai pada hari ini. Jadi kita perlu belajar dari Adam walaupun kesamaan kita dengan Adam tidak sebanding dengan kesamaan kita dengan Yesus Kristus. Dan kita dapat belajar banyak dari sini untuk kehidupan kita di zaman sekarang ini. Nah, saya ingin katakan kalau kita baca kitab Kejadian dan membacanya dari awal, Anda dapat lihat bahwa makhluk satu-satunya yang diciptakan secara khusus, secara pribadi oleh Tuhan Allah adalah manusia. Hewan sama sekali tidak diciptakan secara khusus. Coba kita buka kitab Kejadian 2. Kitab Kejadian 2 ayat 7. Di sini Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tapi manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang hidup. Ada hewan di udara, di darat, dan di laut.
Tetapi semua kehidupan memang berasal dari Allah, tapi hanya satu-satunya yang diciptakan secara khusus oleh Tuhan Allah dengan secara pribadi adalah manusia. Ya, jadi ini penting untuk kita pahami karena begitu kita baca di kitab Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan secara khusus, secara pribadi oleh Allah karena dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya manusia itu diciptakan, ditaruh di bumi untuk mewakili Allah dan mencerminkan sifat-sifatnya Allah. Nah, saya suka mengilustrasikannya seperti ini. Kalau kita membandingkannya, Yesus Kristus sekarang di zaman kita sekarang ini adalah gambar wujud Allah. Seandainya Allah mengambil selfie atas dirinya, yang muncul adalah gambarnya, fotonya Yesus Kristus. Dulu Adam adalah selfie-nya Allah. Jadi seandainya Adam dulu punya handphone, dia berselfie, yang terlihat, seandainya Allah berselfie, yang terlihat adalah fotonya Adam. Jadi dia mewakili Allah di muka bumi ini. Dan dia adalah roh dan punya jiwa, sama seperti Allah adalah roh dan punya jiwa. Tapi karena Adam ditempatkan di bumi ini, dia butuh tubuh. Tubuh itu adalah kendaraan yang dia butuhkan untuk bisa bergerak hidup di bumi ini. Sama kalau kita pergi ke bulan atau ke planet Mars, kita butuh baju di dalam tubuh kita untuk bisa hidup di sana. Adam butuh baju bumi, earth suit, untuk bisa hidup di bumi ini. Maka itu dia diberikan tubuh, dan itu adalah kendaraan yang iblis incar. Karena iblis tidak punya tubuh. Dan dia butuh tubuh untuk bisa berkuasa di bumi. Dia butuh manusia. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa dalam rancangan Tuhan sejak awal ada satu tugas khusus yang diberikan kepada Adam, kepada manusia untuk dilakukan di muka bumi ini. Dan pada saat manusia diciptakan, setelah itu Allah tidak lagi menciptakan apa-apa. Dia berhenti menciptakan. Dia masuk ke dalam apa yang kita sebut Sabat, hari peristirahatan. Tuhan itu beristirahat bukan karena dia letih, bukan karena dia capek. Dia beristirahat karena tidak ada lagi yang perlu dikerjakan. It is finished. Sudah selesai. Apa yang perlu diciptakan, apa yang perlu disediakan sudah ada pada waktu manusia diciptakan. Bahkan kalau Anda baca, Hawa sendiri tidak diciptakan. Hawa dikeluarkan dari Adam, dari rusuk Adam. Lalu kalau kita baca di kitab Kejadian 2 ayat 22, Hawa itu dibangun, bukan diciptakan. Coba kita baca. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Ini makna rohaninya besar. Kenapa? Karena kata bangun di sini adalah kata yang sama yang digunakan untuk membangun bangunan, membangun rumah tangga, membangun gereja. Hawa adalah mempelainya Adam. Gereja adalah mempelainya Kristus. Ada persamaan di sini. Gereja harus dibangun. Sama seperti gereja harus dibangun, Hawa harus dibangun, dan tugas seorang suami bukanlah hanya untuk mengasihi istrinya, tetapi untuk juga membangun istrinya. What does it mean? Apa artinya? Membangun artinya meneguhkan, menguatkan, memperkokoh, mengafirmasi. Istri-istri butuh dibangun, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini makna rohaninya penting. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, jadi semua yang Tuhan sediakan pada waktu manusia sudah diciptakan, sudah ada di muka bumi ini. Semuanya sudah disediakan. Coba kita baca Kejadian 1 ayat 29 sampai dengan 31. Semua kebutuhan
manusia dan semua makhluk hidup sudah Tuhan sediakan. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Jadi jadilah demikian. Lalu ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dan semua yang dibutuhkan oleh manusia sudah disediakan. Dan Tuhan memberikan tugas kepada Adam untuk memelihara Taman Eden dan memperluasnya. Itu bisa kita baca di Kejadian 2 ayat 15. Adam diberikan pekerjaan. Kalau saya renungkan ini Bapak Ibu, makna rohaninya, Tuhan menyediakan makanan dan minuman segala sesuatu di Taman Eden sebelum manusia ada. Tuhan memberikan kepada Adam pasangan hidup di Taman Eden, dia nggak usah cari-cari. Tuhan memberikan kepada Adam pekerjaan untuk mengusahakan Taman Eden. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu sebelum kebutuhanmu akan hal itu muncul. Itu sifat Tuhan. Jadi artinya Tuhan begitu pedulinya, begitu mencintai ciptaannya, dia menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya sebelum manusia itu merasa butuh. Itu yang kalau kita baca dari kitab Kejadian 1 dan Kejadian 2. Nah ini membuat saya sangat kagum dengan pribadi Tuhan Allah. Segala sesuatu disediakan. Nah kalau kita baca kitab Kejadian 2 ayat 8 dan 9. Kita selalu berpikir Taman Eden itu hanya terdiri dari pohon yang terlarang itu untuk dimakan buahnya. Tapi coba kita baca di kitab Kejadian 2. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu ayat berikutnya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Ada banyak pohon Bapak Ibu di Taman Eden. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Jadi semua pohon-pohon yang diciptakan Tuhan di Taman Eden itu baik, sedap dipandang, enak untuk dimakan. Semuanya. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi yang ada di Taman Eden bukan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan saja. Ada banyak pohon-pohon yang sedap untuk dipandang, enak untuk dimakan, dalam bahasa Inggrisnya pleasant to the sight and good for food. Wow, manusia tidak kekurangan apapun juga di Taman Eden. Tapi hanya satu yang Tuhan larang. Di Kejadian 2 ayat 17. Coba kita baca. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati, kalau kita telusuri ke dalam bahasa aslinya, ayat itu bunyinya engkau pasti mati 2 kali. Mati secara fisik dan mati secara rohani. Di dalam kekekalan. Ya, jadi ini merupakan satu peringatan kepada Tuhan. Kamu boleh makan semuanya tapi jangan yang satu itu. Dan kita tahu apa yang terjadi. Kita coba baca ayatnya di kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 15. Kejadian 3, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, kenapa Hawa bicara sama ular ya?
Kelihatannya mungkin pada waktu itu ular bisa bicara sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kelihatannya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4, tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lanjut ke 5 dan ke 6 seterusnya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Semua pohon di taman itu sedap kelihatannya, enak untuk dimakan. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ini adalah tambahannya, memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia menyalahkan Tuhan pertama-tama, bukan menyalahkan ular. Dosa itu bahaya. Dosa bisa membuat kita menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ular pun kena getahnya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjala dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Cukup sampai di sini. Nah, ini merupakan akar masalah dari kehidupan manusia. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Memang ini semua dipicu oleh godaan iblis. Tetapi Anda harus sadar bahwa dosa itu pada hakikatnya adalah spiritual. Apa maksudnya? Dosa itu sesungguhnya pada hakikatnya bukanlah membunuh, memperkosa, mencuri, berbohong. Itu bukan hakikat atau itu bukan arti sesungguhnya dari dosa. Itu adalah manifestasi dari dosa. Dosa itu rohani, spiritual, tapi manifestasinya dalam bentuk berbagai macam yang fisikal, bisa dilihat. Sesungguhnya akar dari dosa adalah ketidakpercayaan. Unbelief. Ketidakpercayaan itu membuat manusia mencuri, membunuh, memperkosa, dan selanjutnya. Semua itu dimulai daripada ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan adalah akarnya. Contoh, kalau saya mencuri, saya tidak percaya bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhanku. Kalau saya membunuh karena saya marah, saya balas dendam, berarti saya tidak percaya kepada Tuhan bahwa Dia adil dan Dia yang akan membela aku dan membalaskan kejahatan orang. Berikanlah tempat bagi murkaku, kata Tuhan. Allah itu Allah yang adil. Kalau kita terjebak di dalam tindakan
seksual atau perzinahan, itu berarti saya tidak percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan biologisku. Semua tindakan dosa itu adalah manifestasi dari sesuatu yang spiritual, yang adalah tidak percaya kepada persediaan dari Tuhan, perlindungan Tuhan, keadilan Tuhan, kasih Tuhan, Anda name it. Semua itu berawal daripada ketidakpercayaan. Disinilah sesungguhnya kita harus mengerti ini. Kalau tidak, kita akan fokus kepada manifestasi daripada dosa, tapi kita tidak menyelesaikan masalah akar daripada dosa. Anda hanya berkutat di luarnya, tapi dalamnya tidak beres. Artinya akan terus Anda terlibat di dalam dosa. Dosa adalah manifestasi daripada ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan adalah dosa yang adalah spiritual, manifestasinya adalah perbuatan-perbuatan dosa. Anda mau bereskan luarnya, Anda mulai dari dalam. Secara rohani. Jadi Bapak Ibu, ketidakpercayaan itu yang Adam sebenarnya lakukan, itu adalah dalam bentuk dia melakukan dosa dan memakan buah dari pohon yang terlarang itu. Jadi ini bukti ketidakpercayaan Adam terhadap Tuhan Allah. Ini bukan masalah makan buah pohon itu. Ini bukan masalah ada racun di dalamnya atau ada sesuatu di dalamnya. It's about believing, percaya kepada Tuhan Allah, apa yang Dia katakan itu benar. Nah, saya punya keyakinan sesungguhnya ini bukan tentang yang baik dan yang jahat. Ini tentang percaya bahwa Dia adalah sumber dari segala pengetahuan. Seandainya Adam dan Hawa tidak tergoda dan memakan buah itu, dia akan diajarkan oleh Tuhan dan pada waktu nanti dia akan memiliki segala pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini pelajaran yang kita perlu perhatikan dari kitab Alkitab karena inilah yang selalu menjadi modus operandi iblis. Dia akan berusaha mencobai kita untuk tidak percaya akan persediaan, perlindungan, kasih semua yang dari Allah. Sehingga kita mengambil jalan kita sendiri atau jalan pintas atau shortcut dalam bahasa Inggrisnya. Sehingga kita tidak lagi mengandalkan kehidupan kita kepada Tuhan. Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Zero. Kalau Andrew sebutnya zero, nol, tanpa ada garis nol di luarnya. Benar-benar kita hampa tanpa Tuhan. Jadi yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita lewat apa yang terjadi di Taman Eden adalah ketergantungan kita kepada Dia untuk segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dan kalau kita sekarang mencari tahu sendiri, kita akan lama-lama menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Adalah bahaya memiliki pengetahuan tanpa Tuhan. It is a very dangerous thing. Anda akan jatuh ke dalam kesombongan dan kesombongan adalah akar daripada kejatuhan manusia. Pada akhirnya nanti. Jadi kita harus mengerti bahwa di sini bahwa yang terjadi adalah dosa tunggal ketidakpercayaan kepada Tuhan Allah kita. Coba kita buka Yohanes 16 ayat 7 dan 9. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 8. Dan kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9. Akan dosa,
karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ini adalah akar dari segala dosa. Tidak percaya kepada Tuhan sehingga kita mengambil tindakan dengan kekuatan kita sendiri dan meninggalkan Dia. Ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ketidakpercayaan dan ketidaktaatan adalah sama. Adam dan Hawa tidak percaya, maka itu mereka tidak taat. Ketidakpercayaan adalah rohani, ketidaktaatan adalah jasmani. Ketidakpercayaan adalah akarnya, ketidaktaatan adalah buahnya. Segala sesuatu itu dimulai dari rohani. Ini yang kita harus pahami. Dan di sisi lain kalau kita lihat, kita baca Alkitab, mempercaya itu juga rohani. Dan kita tahu dari Alkitab bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi artinya kepercayaan itu pun harus diekspresikan dari dalam tindakan. Ya, jadi ini Bapak Ibu adalah sesuatu kebenaran rohani, ya, bahwa dalam kita menghadapi kehidupan ini, apabila kita melihat segala sesuatu sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus kembali kepada akar masalah yang selalu adalah spiritual. Kita lihat sekarang apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu ia dicobai oleh iblis. Kita buka Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 9. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Yesus puasa. Adam tidak pernah puasa. Artinya keadaan Yesus lebih berat secara fisik. Lalu berkata iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Ini iblis gak berbohong. Iblis memang memiliki segala sesuatu di bumi ini berada di bawah kuasanya karena Adam sendiri yang menyerahkannya waktu jatuh ke dalam dosa. Dan iblis berkata, aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Dia menawarkan kepada Tuhan Yesus jalan pintas, shortcut. Apa jawab Tuhan Yesus? Jikalau engkau menyembah, iblis lalu berkata, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Apa jawab Tuhan Yesus? Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem, kita lompat ke 10. Lalu ke 11. 12 yang terakhir saya ingin baca. Terus 13. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu dan gagal, iblis gagal, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Adam dicobai, sekali dicobai dia gagal. Yesus dicobai, iblis gagal. Dan iblis akan menunggu waktu yang baik untuk mencobai Tuhan Yesus lagi. Kalau Adam dicobai, Yesus dicobai, percayalah Anda dan saya akan dicobai. Bukan sekali. Kalau kita lihat ayat ini, kita bisa saja menang kali ini. Tapi iblis akan menunggu waktu yang baik. Nah, saya mengatakan ini bukan untuk menakut-nakutin. Saya mengatakan ini untuk kita menyadari posisi rapuhnya kita tanpa Tuhan. Ya, puji Tuhan Yesus menang. Dan dia sekarang ada di dalam diri kita. Dia akan menolong kita. Tetapi Anda jangan lupa modus operandi, cara iblis mencobai tidak pernah lepas daripada apa yang dia cobai kepada Adam dan Hawa. Dan apa yang dia cobai kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu kita bisa baca di 1 Yohanes. Coba kita buka ayatnya. 1 Yohanes 2.
ayat 15 coba. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Stop di sini. Ini dalam bahasa Indonesianya, ini dia berkata keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Lust itu artinya nafsu. Tuhan tidak melarang kita untuk punya keinginan. Seringkali kalau kita bergaul dengan Tuhan, bahkan saya boleh katakan hampir selalu kalau kita bergaul dengan Tuhan, Dia yang akan menaruh keinginan Dia di dalam dirimu. It is God who wills to will and to do of His good pleasure, di kitab Filipi 2:13. Dia yang menanamkan itu di dalam diri kita. Jadi delight yourself in the Lord and He will give the desire of your heart. Bersukacitalah di dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan keinginan hatimu. Jadi Tuhan tidak masalah Anda punya keinginan, tetapi yang menjadi masalah adalah kalau keinginan itu menjadi keinginan yang begitu kuatnya sehingga Anda tidak mengendalikan lagi dirimu, Anda bernafsu apa yang Anda inginkan. Disitulah problemnya. Nafsu itu ujungnya dalam bahasa Inggris covetousness atau ketamakan. Kalau orang punya keinginan, agar dia bisa mengendalikannya, serahkan itu kepada Tuhan agar pada waktunya dengan caranya Tuhan, Dia yang menuntun kita untuk kita meraihnya, bukan dengan kita mengejarnya dengan kekuatan kita. Ini pelajaran yang kita harus pahami, khususnya di zaman sekarang ini, di mana sekarang semua sosial media menawarkan kita untuk bernafsu. Mulai dari makanan, pakaian, liburan, semuanya sampai-sampai ada yang namanya liburan kuliner. Nah, Tuhan tidak keberatan dengan punya keinginan. Yang Tuhan ingin kita sadari bahwa kalau keinginan itu tidak dikendalikan, itu akan menjadi nafsu yang tidak terkendalikan dan itu akan berakibat kepada perbuatan dosa. Ini akar masalahnya spiritual, buahnya jasmani fisikal, ketidakpercayaan. Kalau Anda punya keinginan percaya kepada Tuhan, percayalah Anda akan menikmatinya, Anda akan mengalaminya, Anda akan memilikinya. Just believe. Dimulai just believing, percaya dan obeying, taat, and you will see the result. Anda akan melihat hasilnya. To obey, bertaat, mentaati adalah practical belief. Banyak orang Kristen mengatakan kepada saya mereka percaya. Bapak Ibu, iblis juga percaya Tuhan Allah itu satu. Tapi dia nggak taat. Anda harus mengubah belief sistemmu menjadi obedience. Anda mengubah kepercayaan itu menjadi ketaatan. Baru Anda melihat hasilnya. Kalau Anda sekarang punya keinginan, rumah, pekerjaan, pakaian, whatever, Tuhan gak pernah melarangnya. Hanya saja Tuhan ingin kita berhati-hati dengannya. Karena Anda bisa rentan dicobai iblis untuk nanti bernafsu untuk meraihnya. Sehingga lupa akan Tuhanmu yang memeliharamu, menyediakan bagimu. Dan adalah Tuhan yang mengasihimu. Makna daripada apa yang saya sampaikan adalah kita ini sekarang sedang dibombardir dengan segala macam jurus dari si musuh yang berusaha membangkitkan hawa nafsu yang muncul di Taman Eden.
itu ketidakpercayaan itu muncul karena kalau Anda baca di kitab Kejadian 3, dia memandangnya dari keinginan menjadi bernafsu dan berbuat dosa dengan mengambil tindakan yang dilarang oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya masalah dosa itu masalah sederhana kalau kita tahu akar permasalahannya. Just bring your desire, apa yang menjadi kebutuhanmu, bawa kepada Tuhan. Dia sampai bilang kepada kita, mintalah kepada Dia, carilah dengan cara-caranya Dia, dan ketoklah, artinya don't give up. Kalau Anda punya keinginan, belum tercapai hari ini, don't give up on Him. Jangan nyerah kepada dia dan mengambil jalan pintas. Ya, jadi ini sebenarnya makna yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dari kitab Kejadian, apa yang terjadi di Taman Eden. Itu sesuatu yang sederhana, simple, tapi begitu memunculkan begitu banyak masalah dalam hidup ini. Ketahuilah apa yang menjadi kebutuhan kita. It is already there, sudah disiapkan. Efesus 1 ayat 3 berkata, coba ditayangkan di layar. Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah menyediakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam sorga itu in heavenly places, artinya dia telah menyediakan itu yang tunggu untuk kita yang memanifestasikannya di dalam kehidupan kita pada waktunya. Belajarlah untuk bersabar. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan sangat peduli kepada kita. Saya tahu sebagian dari Anda punya masalah, whatever it is, keuangan, rumah tangga, whatever it is. Jangan jatuh ke dalam ketidakpercayaan. Bawa semua masalahmu kepada Tuhan Yesus. Satu ayat terakhir. Kalau Anda berada dalam pergumulan, Ibrani 4 berkata, datanglah kepada takhta anugerahnya. Come boldly, datanglah dengan berani kepada takhta anugerahnya untuk menerima mercy, belas kasihan dan pertolongan Dia pada waktunya. Anda lihat pertolongan kita pada waktunya. You have to learn to be patient with God. Bersabarlah. Patience is a sign of a belief. Your belief in God. Kesabaran adalah bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan tidak rumit mengenai Taman Eden. It's simple. It is spiritual. Tapi manifestasinya dalam bentuk fisik ini yang kita lihat, kita mengira semua masalah ini berat. No, go back to basic. It's spiritual. Ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, perlindungannya, kasihnya, keadilannya. Dan percayalah Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Dia tidak tertidur, Dia selalu tahu what's going on. Dan pada waktunya Anda akan melihat pertolonganmu akan datang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Nanti ada pendoa-pendoa di sini bagi Bapak Ibu yang butuh didoakan. Tapi saya akan mendoakan secara umum. Saya berharap ini memberkati. Ini akan saya percaya menguatkan iman kita. Karena percayalah Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Kalau Anda baca kitab Amsal 8, He is mindful. Mindful itu artinya pikirannya penuh dengan tentang kita. He's mindful of us. He's mindful of you and me. Dia tidak pernah berhenti memikirkan kita. So belajarlah untuk tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Bapak kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang begitu pedulinya. Engkau telah membuktikannya di atas salib untuk kami semua. Bapak kami tahu bahwa dunia ini penuh dengan segala macam cobaan, godaan. Yang kami tahu itu adalah apa yang dilontarkan oleh musuh dan dunia ini untuk menjauhkan kami daripadamu. Tapi pada hari ini kami mau perkatakan, kami bukan hanya percaya kepadamu, tapi kami mau taat kepadamu Tuhan.
Kami tahu bahwa Engkau akan menolong kami seperti Engkau berjanji. Engkau tidak pernah meninggalkan kami atau membiarkan kami. Untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul sekarang di tempat ini maupun yang sedang menonton Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Engkau menjamah mereka agar mereka tetap teguh percaya kepada pertolongan Tuhan dan melihat hasilnya dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih banyak Pak Irwan yang telah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat diberkati dan yang saya dapat adalah don't lose your faith. Tetap percaya, berharap pada Tuhan, tetap ketok pintu Tuhan. Karena Tuhan ada di sana, Dia tahu apa yang kita hadapi. Terima kasih Pak Irwan. Bagi saudara yang rindu untuk mendengarkan kembali pengajaran hari ini ataupun sebelumnya, baik devotion, healing ataupun kesaksian-kesaksian, saudara dapat mengunjungi YouTube channel kami di AWM Charis Indonesia dan dapat mengunjungi sosial media kami yang tertera di layar. Next event, Special Charis Healing akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2022 di City Walk Sudirman, Jakarta. Function Hall lantai 5. Dengan guest speaker, Ashley and Carly Terades. Mereka adalah lulusan dari Charis Bible College, Walsall, Inggris. Mereka memimpin Terades Ministry dan mempraktekkan firman Tuhan di dalam Lukas 4 ayat 18 dengan memberitakan dan memberikan contoh tentang janji-janji dan pemeliharaan Allah melalui Kristus. Mereka menolong banyak orang menerima kesembuhan fisik, hidup dalam kemakmuran finansial, dan bertumbuh dalam keintiman dengan Allah. Acara ini gratis, namun kami mohon untuk saudara yang hadir agar mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui link bio di sosial media kami atau melalui scan register yang tertera di layar. Saya encourage saudara-saudara untuk datang karena pasti diberkati. Amin. Kami menginformasikan bagi saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, saudara dapat menghubungi kami melalui WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar. Kami layani dari hari Senin hingga Jumat dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Charis Bible College Jakarta telah membuka pendaftaran untuk angkatan tahun 2025. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui lebih detail perihal program-programnya termasuk distance learning, saudara dapat mengunjungi sosial media kami, dan bagi saudara-saudara yang hadir di sini, saudara dapat langsung mengunjungi booth Charis yang terdapat di pintu masuk. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin menginformasikan sekaligus mengundang Bapak dan Ibu untuk mendukung pelayanan Andrew Wommack Ministry Indonesia sebagai partners dengan memberikan donasi yang akan mendukung bukan hanya untuk kegiatan ministry ini saja, tetapi juga untuk perluasannya. Kami sangat rindu untuk membawa pesan Injil anugerah dan kasih Allah yang tidak bersyarat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Untuk informasi mengenai partners, dapat mengunjungi website kami di awmindonesia.net atau Anda yang hadir di sini dapat mengunjungi booth partners yang terdapat di pintu masuk. Sekarang saatnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan persembahan untuk mendukung acara devotion ini. Sebelum kita memberi persembahan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat 6-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga, kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di atas kayu salib sampai selesai
Engkau menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau adalah gembala kami, dan kami adalah domba-domba-Mu. Satu hal kami percaya, kalau Engkau gembala kami tidak akan pernah kekurangan. Kau pemeliharaanmu sempurna buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan yang sudah menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Janji-Mu adalah Kau memberkati mereka berlimpah-limpah. Apapun yang mereka tabur, mereka menuai ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Karena ini adalah pekerjaan yang visinya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga, kami mengucap syukur dan kami memberkati para partners yang sudah mendukung acara ini Tuhan. Atau mendukung pelayanan di tempat ini. Hikmat, berkat, kasih, karunia, damai, sejahtera ada pada bagian mereka. Juga seluruh keluarga dan usaha dan pekerjaannya mereka. Dimanapun mereka berada, jadi berkat dan hormat kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami alaskan doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana semua berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian ibadah devotion hari ini telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.